Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini anak-anakku dalam keadaan sehat serta masih tetap semangat. Nah, baik anak-anakku, hari ini adalah pelajaran bimbingan konseling atau BK atau yang disebut dengan BP. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita siapkan terlebih dahulu. Apa saja itu? Nah, persiapan. Apa saja yang perlu disiapkan sebelum belajar? Yang pertama adalah siapkan alat tulis. Nah, kalian siapkan alat tulis, pensil, buku. Selanjutnya, berdoa. Sebelum memulai pelajaran, anak-anakku harus berdoa dulu. Karena apa? Supaya menjadi berkah. Selanjutnya adalah konsentrasi. Anak-anakku konsentrasi mendengarkan video dari Bu Oki. Tidak boleh disambi-sambi, dilihat, dipahami. Nah, selanjutnya pelajarannya apa ya? Nah, sekarang kita masih dalam keadaan apa? Pandemi ini, virus corona ini, kenapa kita belum boleh sekolah ya? Kenapa ya? Padahal sudah berapa bulan? 8 bulan ada ya? Hampir 1 tahun kita sekolah di rumah. Kenapa belum boleh sekolah ya kita? Karena apa? Siapa yang tahu? Karena ada virus yang nakal. Siapa virus yang nakal itu? Yaitu si corona. Corona ini nggak mau hilang-hilang ya di negara kita ya. Nah, virus corona ini sangat lama sekali mengganggu aktivitas kita. Kita sekolah tidak bisa, mau berpergian juga harus dibatasi, mau liburan akhir tahun juga nggak bisa. Kita diwajibkan hanya di rumah saja. Boleh bepergian, tapi harus dibatasi. Anak-anakku, kita doakan ya semoga virus corona ini segera hilang dari negara kita. Semoga penduduk di Indonesia ini, di seluruh dunia ini, semua dalam keadaan sehat. Tidak ada virus yang nakal. Coba, apa saja? Virus corona itu menyerang apa saja ya? Bahayanya apa saja ya virus corona itu? Yang pertama adalah biasanya ada apa? Gejala flu. Flu itu apa? Seperti pilek. Nah, kalian pernah pilek? Nah, kalau virus corona ini pileknya itu lama, bahkan kita tidak bisa mencium baunya. Ibu sedang menggoreng masak nasi goreng. Kamu tidak bisa mencium baunya sama sekali. Nah, itu tanda-tandanya virus corona yang pertama. Yang kedua apa? Biasanya disertai dengan batuk. Batuk yang berkepanjangan, batuk sampai tenggorokan kita itu kering. Sampai apa? Tenggorokan kita sakit, seperti radang. Nah, yang terakhir adalah apa? Biasanya disertai dengan demam. Demam itu apa? Demam itu adem, panas, badan kita diadem, panas. Nah, kalau kita waktu berpergian kan selalu dicek sebelum masuk ke mall, sebelum masuk ke pasar, ke rumah sakit, ke tempat-tempat umum, kita diwajibkan cek suhu tubuh. Nah, itu kenapa? Supaya tahu kalau cek suhu kita 36 lebih, berarti demam kita. Berarti tidak boleh apa? Tidak boleh berpergian, tidak boleh masuk ke fasilitas umum, ke tempat umum. Nah, virus corona ini sangat berbahaya sekali. Lah, padahal ini tambah lagi gejalanya. Ada yang diare, sakit perut, muntah-muntah. Nah,
Ada yang timbul bercak-bercak merah di tubuhnya. Semakin ngeri sekali ya virus corona ini. Yang dulunya ada 3 flu, batuk, dan demam, seperti orang masuk angin biasa. Nah, sekarang timbul lagi gejala-gejala baru. Nah, sangat mengerikan. Bagaimana ya anak-anakku pelajaran di rumah itu waktu PJJ, bagaimana ya perasaan anak-anakku? Bagaimana rasanya belajar di rumah anak-anakku? Nah, ada yang senang. Ada yang senang kenapa? Ye, aku libur di rumah. Bisa tiduran, belajar sambil tidur, sambil nonton TV. Nah, tetapi ada yang merasa biasa saja. Sekolah ya biasa, nggak masuk sekolah ya biasa, tidak ada semangat untuk sekolah, untuk belajar. Nah, biasa saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ada juga yang merasakan sedih. Kenapa sedih? Seperti Bu Guru sedih. Sekolah tidak pernah masuk, udah hampir setahun. Anak-anakku di rumah, nggak ketemu anak-anak. Rasanya kangen nggak ketemu anak-anak itu. Kalau Bu Guru lebih suka belajar di sekolahan, seperti pada umumnya, seperti sebelum-sebelumnya, masuk pagi, sekolah bareng, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan anak-anak, langsung belajar langsung, tatap muka. Nah, sedihnya lagi apa? Anak-anakku di rumah. Belajarnya bagaimana? Apakah anak-anakku paham? Apakah anak-anakku bisa mengerjakannya? Nah, ada yang sedih juga, orang tuanya sedih. Karena apa? Karena susah memberikan arahan kepada anaknya, susah. Pelajarannya susah, membagi waktunya juga susah. Nah, tuh bermacam-macam perasaan, ada yang senang, biasa, dan sedih. Selanjutnya, aku di rumah. Coba, kalian di rumah ketika PJJ itu bersama siapa? Ada yang di rumah bersama ayah dan bunda. Misalkan di rumah bersama bunda, ayah bekerja. Nah, kalian belajar bersama bunda. Ataupun ada yang di rumah sendiri, mandiri, ditinggal orang tuanya bekerja, tetapi tetap belajar sendiri. Hebat. Nah, menjadi anak yang mandiri, belajar sendiri. Kalau tidak bisa bagaimana? Cari di buku atau cari di internet. Nah, meskipun kalian belajarnya di rumah bersama ayah bunda, ada yang sendiri, kalian tetap harus belajarnya yang bersungguh-sungguh. Kalian belajarnya tetap bersungguh-sungguh. Tidak boleh celelean, tidak boleh malas-malasan. PJJ, PJJ belajar di rumah. Disambi disambi main game disambi nonton TV Nah, itu namanya tidak bersungguh-sungguh. Cuma asal, ada tugas, udah dikerjain. Nggak dibaca-baca lagi ulang. Nah, meskipun kalian di rumah, pesan dari Bu Oki, ingat, kalian harus bersungguh-sungguh seperti halnya belajar di sekolahan. Ya anak-anakku, apalagi sudah semester 2 ini. Semester 2 ini kalian harus bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh, nanti apa? Nilainya jelek. Akhirnya apa? Tidak naik ke kelas. Siapa yang tidak mau naik kelas? Nah, pasti anak-anakku semua ingin kan naik kelas. Nah, pelajarannya sudah selesai anak-anakku. Nah, itu tadi sedikit semangat motivasi dari Bu Oki tentang virus corona ini. Anak-anakku harus tetap semangat. Perlu digarisbawahi, ingat pesan ibu, apa saja? Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak ketika berpergian, dan menjaga kesehatan. Jangan lupa beribadah, sholat 5 waktu, kalian berdoa.
Semoga virus corona ini segera hilang. Segera hilang. Tidak balik lagi, tidak kembali lagi di negara ini. Kita bisa sekolah lagi dengan normal, bisa berpergian dengan ayah bunda. Nah, terus kemudian kerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. Jangan lupa selalu dikumpulkan, oke? Meskipun tidak tepat waktu, kalian harus tetap mengumpulkan. Jangan sama sekali tidak mengumpulkan. Nanti apa? Mempengaruhi nilai rapot. Nah, mau tidak nilai rapotnya jelek? Tidak mau kan? Nah, cukup sekian pelajaran dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku.